Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Arifin. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya dalam mata kuliah analisis produktivitas, pengukuran produktivitas menggunakan pendekatan POSPAC. Berikut adalah tabel data keuangan perusahaan PT Segara Biru, data organisasi yang meliputi nilai tambah dan biaya umum, tabel data keuangan perusahaan aspek organisasi. Di bawah ini sebuah tabel yang menunjukkan data dari perusahaan Segara Biru. Di sini ada 14 bulan dan sebuah nilai tambah dan biaya umum. Hasil perhitungan nilai rasio produktivitas organisasi. Nilai rasio produktivitas organisasi tersebut diperoleh dari rumus berikut. Dengan ini rumusnya, rumus produktivitas organisasi, nilai tambah bagi nilai biaya umum. Grafik rasio produktivitas organisasi. Data untuk membuat grafik berasal dari hasil perhitungan nilai rasio produktivitas organisasi, maka diperoleh grafik seperti gambar di bawah. Analisis grafik rasio produktivitas organisasi berdasarkan gambar grafik rasio produktivitas organisasi, maka dapat dianalisis beberapa kondisi sebagai berikut, yaitu rasio produktivitas organisasi tertinggi terdapat pada bulan Januari dengan angka 2,23, rasio produktivitas organisasi terendah ada pada bulan Agustus dengan angka 1,18, dan rasio produktivitas organisasi tengah-tengah adalah 1,61 di bulan September. Hasil perhitungan indeks produktivitas IP organisasi. Nilai indeks produktivitas aspek organisasi tersebut diperoleh dari rumus berikut. Indeks produktivitas organisasi periode dasar, dan itu rumusnya, contoh rasio produktivitasnya dibagi rasio produktivitas Januari dikali 100%, maka 0,35, dan 0,35 kali 100% sama dengan 100. Grafik indeks produktivitas IP organisasi. Data untuk membuat grafik berasal dari hasil perhitungan indeks produktivitas IP organisasi, maka diperoleh grafik seperti gambar di bawah ini. Ini gambar indeks produktivitas IP organisasinya dan grafiknya. Analisis grafik indeks produktivitas IP organisasi berdasarkan gambar grafik indeks produktivitas IP organisasi, maka dapat dianalisis beberapa kondisi sebagai berikut. Indeks produktivitas IP organisasi tertinggi adalah 100%, 100 di bulan Januari. Indeks produktivitas IP organisasi terendah ada pada bulan Agustus dengan angka 53. Indeks produktivitas IP organisasi tengah-tengah ada di 65 di bulan Juni. Rasio produktivitas keseluruhan aspek berikut adalah tabel hasil perhitungan nilai rata-rata rasio produktivitas keseluruhan aspek. Dan ini tabel rasio produktivitasnya. Nilai tersebut didapatkan dari perhitungan nilai rasio produktivitas semua aspek. Kemudian rata-ratanya didapatkan dari pembagian total satu aspek dibagi jumlah bulan. Grafik rata-rata rasio produktivitas keseluruhan aspek. Data untuk membuat grafik berasal dari hasil perhitungan nilai rata-rata produktivitas keseluruhan aspek, maka diperoleh grafik seperti gambar di bawah ini. Ini gambar rata-rata rasio produktivitas keseluruhan aspek dan grafik rata-rata rasio produktivitas keseluruhan aspek. Analisis grafik rata-rata rasio produktivitas
keseluruhan aspek berdasarkan gambar grafik rasio produktivitas keseluruhan aspek, maka dapat dianalisis beberapa kondisi sebagai berikut. Rata-rata rasio produktivitas keseluruhan aspek tertinggi adalah 43,16 tenaga kerja. Rata-rata rasio produktivitas keseluruhan aspek terendah adalah 0,42 produk. Rata-rata rasio produktivitas keseluruhan aspek tengah-tengah 5,72 di penjualan. Indeks produktivitas IP keseluruhan aspek, jadi kita adalah hasil perbandingan nilai rata-rata indeks produktivitas keseluruhan aspek. Nilai tersebut didapatkan dari perhitungan nilai indeks produktivitas IP semua aspek. Kemudian rata-ratanya didapatkan dari pembagian total satu aspek dibagi jumlah bulan. Grafik rata-rata indeks IP produktivitas keseluruhan aspek. Data untuk membuat grafik berasal dari hasil perhitungan nilai rata-rata indeks produktivitas keseluruhan aspek. Maka diperoleh grafik seperti gambar di bawah. Ini ada tabel rata-rata indeks produktivitas keseluruhan aspek dan grafik rata-rata indeks produktivitas keseluruhan aspek. Analisis grafik rata-rata indeks produktivitas IP keseluruhan aspek. Berdasarkan gambar grafik indeks produktivitas IP keseluruhan aspek, maka dapat dianalisis beberapa kondisi sebagai berikut. Rata-rata indeks produktivitas IP keseluruhan aspek tertinggi adalah 120,14 produk. Rata-rata indeks produktivitas IP keseluruhan aspek terendah adalah 71,64 organisasi. Rata-rata indeks produktivitas IP keseluruhan aspek di tengah-tengah adalah 95,71 di tenaga kerja. Peningkatan perbaikan rata-rata rasio produktivitas keseluruhan aspek. Rata-rata rasio produktivitas keseluruhan aspek yang memiliki nilai terendah adalah 0,42 pada aspek produktivitas. Dengan demikian, beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produktivitas aspek produk adalah sebagai berikut. Maka tindakan perbaikan adalah sebagai berikut. Bagaimana perencanaan produk yang baik? Memahami dengan cara memahami kebutuhan pasar, menetapkan tujuan jelas, menganalisis kompetitor, dan menyusun strategi pengembangan yang terukur. Dua, bagaimanakah pengembangan produk yang baik? Dengan cara dilakukan terhadap riset, desain, uji, melibatkan kerja tim, dan terbuka terhadap umpan balik. Tiga, bagaimanakah tanggapan pemakai yang baik? Mengumpulkan dan menindaklanjuti umpan balik secara aktif untuk perbaikan produk. Selanjutnya, bagaimanakah keuntungan produk yang baik? Jawab, memberikan nilai bagi pengguna, menguntungkan secara finansial, dan memiliki keunggulan dibanding pesaing. Bagaimanakah analisis nilai yang baik? Jawab, membandingkan fungsi dan biaya produk untuk meningkatkan efisiensi tanpa mengorbankan kualitas. Peningkatan perbaikan rata-rata indeks produktivitas keseluruhan. Rata-rata indeks produktivitas IP keseluruhan aspek yang memiliki nilai terendah adalah 71,64 pada aspek organisasi. Dengan demikian, beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produktivitas aspek organisasi adalah sebagai berikut. Ini tabel bagian produktivitas, kriteria produk, tindakan perbaikan. Maka tindakan perbaikan adalah sebagai berikut. Satu, bagaimanakah strategi perusahaan yang baik? Jawab, visi jelas, analisis SWOT, dan fokus pada keunggulan bersaing. Bagaimanakah pengembangan organisasi perusahaan yang baik? Jawab, struktur efisien, SDM kompeten, dan kolaborasi antar divisi. Selanjutnya, bagaimanakah peningkatan manajemen perusahaan yang baik? Cara kepemimpinan kuat, efisiensi operasional, dan keputusan berbasis data. Bagaimanakah rasionalisasi administrasi yang baik? Jawab,
sederhana, cepat, hemat biaya, dan berbasis digital. Selanjutnya, bagaimana analisis personalnya dan yang baik. Jawab, evaluasi objektif untuk penempatan dan pengembangan. Kesimpulannya, analisis produktivitas di PT Segara Bumi menunjukkan bahwa kinerja terbaik terdapat pada aspek tenaga kerja dan aspek produk. Masing-masing dengan rasio dan indeks produktivitas tertinggi. Sebaliknya, aspek produk dan aspek organisasi memiliki masih menunjukkan kinerja rendah. Aspek tenaga kerja dan aspek produk memberikan kontribusi positif terhadap efisiensi operasional dan nilai tambah. Sementara itu, aspek produk dan aspek organisasi masih memerlukan perhatian lebih karena belum menunjukkan hasil yang optimal. Perbaikan perlu difokuskan pada efisiensi penggunaan sumber daya, digitalisasi proses, serta peningkatan tata kelola organisasi agar produktivitas dapat ditingkatkan secara menyeluruh. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.